Oh iya, hari ini kan teman-teman mau datang. Terus aku belum nyiapin makanan, minuman. Aduh, cari di mana nih ya? Yang sekiranya mengenyangkan, terus juga anak-anak nanti pasti suka. Apa ya kira-kira? Ntar deh, habis ini aku cari dulu. Sadan apa, Bu? Sadan jajan. Sadan jajan. Oh, nggih nggih. Enggak, Bu, kula badhe mirsani rumiyin. Bu namine sinten? Bu Supina. Bu Supina. Nggih. Oh, nggih, Pun. Enggak, Bu, kula badhe ningali. Niki, Bu, dagangane. Nggih. Niki napa, Bu? Jenang. Jenang ketan ireng kali sungsum. Ketan ireng sing niki nggih, Bu ya. Nggih. Niki sumsum. Sungsum. Terus yang niki napa, Bu? Niku duwe kuah. Kuah. Ya. Kuah. Niki setunggal pinten, Bu? Tunggale, Bu. Setunggal ewan nggih. Lah niki, Bu, Niki salatusan. napa nih gorengan? Gorengan. Macamnya napa mawon, Bu? Gedang goreng. Gedang goreng, tempe. Terus ayam, beci. Bu, niki lah bubur-bubur niki lah kula pengen pesen kathah. Niku ya napa, Bu? Nggih teng griya mari. Kula teng griya Ibu. Nggih. Oh, lek misale kula sakniki teng griya Ibu mboten napa-napa nggih. Mboten. Oh, nggih pun. Mangke kula teng griyane kali Ibu nggih. Oh, nggih. Monggo, Bu. Nggih, monggo. Sebagian besar masyarakat pastinya menyukai makanan yang satu ini. Makanan yang entah mulai kapan muncul dan banyak terdapat di mana-mana. Berbagai jenis rasa juga mulai bermunculan, tergantung dari daya kreativitas para pembuatnya. Gorengan, selain sebagai makanan kecil, juga untuk pendamping atau pelengkap lauk pauk. Karena cita rasa dari gorengan, maka banyak orang yang mencoba menggantungkan hidupnya dengan makanan ringan ini. Ada yang membuat secara besar-besaran, ada pula sebagian membuat hanya seadanya saja sesuai dengan kemampuan atau modal yang dimiliki. Cara pembuatan dan penjualan pun masih sangat sederhana. Seperti Ibu Supinah, wanita yang berusia 55 tahun ini, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pembuat dan penjual gorengan. Puluhan tahun pekerjaan tersebut dijalaninya. Dikarenakan suami yang selalu menjadi tumpuan hidup meninggal karena sakit. Sementara kebutuhan hidup terus merongrongnya untuk memenuhi apa yang diingini. Walaupun banyak yang tidak tercapai, Bu Supinah selalu terus berusaha untuk memenuhi rongrongan tersebut. Setidaknya cukup untuk menenangkan perut dan menghilangkan dahaganya. Untuk keinginan maupun kebutuhan lain, hanya sebatas harapan-harapan sepulang bekerja dan hanya mimpi-mimpi saat Bu Supinah terlelap. Pagi hari, saat semua orang masih terpejam,
Api kecil dari sebuah kompor sederhana di sebuah rumah yang tampak tua dan sempit menghangatkan orang yang berada di dekatnya. Suara gemerisik minyak panas menunjukkan kehidupan hari ini telah dimulai. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Supina. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Supina bekerja sebagai penjual gorengan. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Dengan modal yang dipinjamkan tetangganya, mulailah Bu Supina berjualan gorengan. Selain gorengan, Bu Supina menambahkan bubur terbungkus plastik sebagai tambahan. Setelah semua gorengan dan bubur dipersiapkan, Bu Supina mulai melakukan pekerjaannya dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh jauh dari rumahnya menuju keramaian, perumahan, juga jalan-jalan kecil. Sesekali Bu Supina berteriak lantang di tengah dahaganya, mengundang orang-orang di sekitar untuk membeli gorengan dan bubur yang dibawa. Bungkusan bubur di kepala, keranjang dengan tumpukan gorengan di pinggang, teriakan di mulut selalu dilakukan Bu Supina pada saat berjualan. Dengan kesabaran dan tenaga tua serta langkah-langkah kecil, Bu Supina terus berkeliling. Sementara sang matahari terus menyirami dengan sinarnya. Saya punya suami, saya juga kerja. Nggak ada suami, saya ya kerja, sama aja. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Supina terus bekerja menjual bubur dan gorengan buatannya. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan keinginan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walaupun panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi mengisi hari-hari tuanya, demi bubur dan gorengan yang siap dijual, yang setiap hari menunggu pelanggan-pelanggan menjawab harapan-harapannya. Ya jualan ini, gorengan sama jenang gerendul, jenang ketan ireng, sum-sum. Sebelumnya itu jualan itu loh, jajan keringan itu loh. Keringan itu sama ada keripik kentang, ada keripik melinjo, ada keripik apa segala pohong, pisang. Itu saya jual, ngambil dari pabrik. Habis gitu di pabrik itu sudah enggak ada. Itu loh yang remuk-remukan, yang balen-balen itu saya jual lagi. Habis itu dapat uang, saya bikin apa? Bikin besarkan anak-anak itu. Habis itu di pabrik itu enggak ada.
jajane. Habis gitu saya nganggur, nggak ada keluaran, nggak ada masukan uang. Habis gitu jualan jenang itu sama gorengan. Biasa kelilingnya ya di situ Curah Kerikil, di Jalan Cakua itu, ya di pasar, ya di kampung-kampung daerah Batu. Nanti kalau mandek aja ya nggak ada yang beli. Kalau jualan keliling gitu cepat habis. Kadang-kadang ya tinggal 5 jenangnya itu, kadang-kadang ya 6, kadang-kadang ya habis semua. Kalau jajan ya gitu, kadang-kadang jajannya habis dulu, jenangnya masih ada. Berangkatnya jam setengah 9, pulangnya ya kadang-kadang ya jam 2, kadang-kadang ya jam 1, kadang-kadang ya jam 3. Habis gitu, habis dari jualan langsung ke pasar, kulaan lagi, dibikin jenang lagi, jual besok. Bikinnya jam setengah 3 kalau jenang itu pagi. Ya suka-suka jam 2 bangunnya itu. Ya sebetulnya ya capek lah, tapi bagaimana lagi? Ya nggak ada yang nyarikan uang. Ya cari makan sendiri. Punya suami saya juga kerja. Nggak ada suami saya ya kerja, sama aja. Berawal dari suami yang berprofesi sebagai buruh serabutan dan sebagai tulang punggung keluarga mulai sakit-sakitan, sehingga sang suami tidak mampu lagi untuk bekerja, sementara tuntutan dari perut harus dijawab. Hingga pada suatu waktu seorang tetangga memberikan pinjaman modal dan menyarankan untuk melakukan usaha menjual bubur dan gorengan. Tidak banyak hasil didapat dari menjual makanan ringan ini, karena modal yang sedikit, maka yang dibawa pun hanya sedikit. Namun dengan keyakinan dan semangat, Bu Supinah terus menjajakan makanan yang dibawa, hingga pulang dengan langkah ringan dan senyum kecil di bibir tuanya. Terkadang hasil yang didapat dari menjual bubur dan gorengan habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Supinah harus kembali mendapatkan modal dengan meminjam kepada kerabat dekatnya. Kalau sudah begini, hanya lelah yang menghampirinya. Walaupun hanya sebagai penjual bubur dan gorengan, Bu Supinah terus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Supinah merasakan lelah, ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan semangat dan kesabaran yang mempunyai harapan besar bersama bubur, gorengan, serta para pelanggan yang menunggunya. Iya, kepingin megang uang, nggak soro-soro. Nah, tapi lah, siapa yang nyari kan, nggak nyari sendiri.
Belum ada keinginan dari Bu Supinah untuk mengganti pekerjaannya. Tak ada keahlian lain, juga usia yang semakin tua. Walaupun kini hanya hidup seorang diri, namun rasa sepi tak pernah dirasakannya. Segala hambatan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Ya bagaimana ya, kalau dibilangkan cukup ya cukup, bilangkan enggak ya enggak. Oh ya, kalau merasa susah itu ya sering. Sa tuanya, sekuatnya. Kalau capek ya berhenti, kalau capek ya jualan gitu. Kepingin depannya ya, kepingin enak, tapi nggak bisa. Iya, kepingin megang uang, nggak soro-soro. Nah, tapi lah, siapa yang nyari kan, nggak nyari sendiri. Walaupun sekarang ini banyak penjual makanan yang lebih lengkap, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Supinah merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan sebagai penjual bubur dan gorengan masih akan terus ada dan akan terus berusaha untuk mimpi yang ringan dengan makanan ringan. Ibu, ini ada sebagian yang bisa kami beri buat Ibu. Terima kasih. Iya, semoga Ibu tetap sabar ya Bu ya. Ibu juga nanti rezekinya lancar, kasih panjang umur juga. Terus juga ini ada sedikit dari kami. Semoga Terima ini, kasih. iya, semoga ini bisa bermanfaat untuk Ibu. Ya Bu ya. Nah pemirsa, tidak terketukah Anda untuk berbagi dengan sesama? Kami selalu mengundang Anda untuk join bersama kami dan kami akan menyalurkan bantuan Anda. Ibu, saya mohon permisi dulu. Terima kasih. Terima kasih, semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu Oh, ya. iya. Iya. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far. Senang sekali hari ini saya telah berjumpa dengan seorang penjual jajanan keliling. Dan saya pun juga membutuhkannya itu untuk sarapan dan santapan bersama teman-teman saya. Nah, pemirsa, setelah saya berada di rumahnya tadi, saya mengenal dan mengerti betul tentang perjuangan beliaunya, bagaimana kerasnya kehidupan dia untuk menjual jajanan-jajanan tersebut. Oh, how far may it be when darkness falls, your heart will be true. Ini adalah sebuah kisah dari sang pekerja keras yang setiap hari berjuang meraup sedikit keuntungan untuk dibasuhkan ke perut yang berteriak agar mereka tenang sesaat. Setidaknya untuk hari ini, kisah sederhana namun kaya akan hikmah. Sebuah kisah seorang penjual bubur dan gorengan keliling, kisah dari sisi jalan, kisah Bu Supinah.